kan pemenuhan tugas pemerintah itu kan salah satunya dalam ketahanan pangan. Salah satunya adalah ketersediaan pangan. Nah, ketersediaan pangan itu dalam Undang-Undang Pangan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pemenuhannya itu diutamakan adalah dalam negeri. Jadi saya garis bawahi ya, diutamakan dalam negeri pemenuhannya. Namun apabila di dalam negeri tidak memungkinkan, maka diberikan peluang pemenuhannya dari luar negeri. Itu prinsip yang harus kita pegang. Baik. Begitu. Oke, Pak Ketut. Baik, Anda mengamati terkait dari dalam negeri tidak mampu memenuhi pasokan. Apakah memang selama ini juga tidak ada evaluasi terkait yang mana juga Presiden Jokowi telah mempublikasikan juga terkait swasembada pangan? Apakah memang ini sebetulnya di mana yang salah sehingga kita juga masih terus mengimpor bahan pangan? Begini, ada beberapa hal. Kalau yang bahan pangan yang sampai sekarang kita murni impor, yang memang kita boleh dibilang ketergantungan impor, ada 4 kan. Yang pertama adalah kedelai, yang kedua bawang putih, yang ketiga adalah gula, dan yang keempat adalah daging lembu. Itu kita masih ketergantungan. Jadi memang kalau kita melihat dari sisi itu mungkin ini menjadi prioritas yang bisa kita lakukan. Namun demikian kan ini ada di hulu, artinya ada di titik hulu yang harus bergerak. Tapi begini, dari Badan Pangan maksud saya begini, harus membuat prognosa, artinya prognosa neraca pangan ini, kalau lihat kondisinya secara umum, beras dan lain sebagainya, para kita terus kemudian kedelai posisinya adalah waktu Desember itu bisa mencapai sekitar 71 lebih, karena kita yang ada kuat adalah di akhir Desember. Kalau kita melakukan apa-apa, maka tinggal 71 ribu. Nah, ini harus kita segera melakukan langkah-langkah agar ketersediaan menghadapi di awal bulan Januari itu bisa juga lebih bagus. Itu tujuannya. Oke, baik. Pak Ketut, saya akan beralih ke Pak Mansuri. Pak Mansuri menjelaskan juga tadi terkait impor yang dilakukan oleh pemerintah. Anda mengamatinya terkait hal ini dengan jurus impor pemerintah. Sebetulnya kalau dari kacamata Anda sendiri seperti apa sih? Karena memang sedikit-sedikit pemerintah ini terkait ketersediaan impor begitu. Ya, memang untuk urusan produksi itu sepenuhnya kewenangan Kementerian Pertanian ya. Untuk untuk Badan Pangan atau Pak Ketut memang tidak bisa kita paksa menjawab soal produksi. Tetapi sekali lagi ini terjadi setiap tahun Bang Bram. Setiap kita menjelang Nataru dan Lebaran, kita bosan diundang CNBC untuk membahas persoalan pangan dan inflasi. Tapi paling tidak begini, paling tidak kami berharap agar Badan Pangan membuat rekomendasi-rekomendasi kepada Presiden sehingga Presiden bisa menginstruksikan kepada Kementerian Pertanian untuk membuat desain pangan. Karena ini selalu terjadi menjelang Natal, Tahun Baru, musim penghujan. Bagaimana kalau kita bisa duduk bersama antara Kementerian Pertanian, petani, pendampingannya di advokasi petaninya, diberi pupuk, dan wilayah-wilayah produksinya dicatat, didata dengan baik sehingga menjelang Natal dan Tahun Baru, menjelang Lebaran, menjelang hari-hari besar, kita tidak terseok dengan kondisi harga pangan yang terlalu tinggi. Dan ini selalu inflasi. Menjelang Natal dan Tahun Baru, kami mencatat setiap tahun itu paling tidak ada 4 komoditas yang selalu menjadi bahan evaluasi inflasi yang terus terjadi. Yang pertama bawang merah, cabai, telur, dan ayam. Nah, 4 komoditas ini yang harus diperkuat di dalam negeri agar kondisi-kondisi serupa tidak terjadi setiap tahunnya. Kita selalu menghadapi ini setiap tahun. Maka pangan kita harus kuat jika dari hulu sampai hilir kita bisa duduk bersama mendesain pangan kita sehingga pangan kita lebih baik ke depan.